Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Dinamika Penerimaan Diri Wanita Dewasa Awal Fatherless. Fatherless atau ketidakhadiran ayah didefinisikan sebagai kurangnya atau tidak adanya interaksi yang teratur dengan individu serta tidak memenuhi perannya dalam pertumbuhan mereka. Perceraian, kematian, dan penelantaran adalah semua bentuk ketidakhadiran ayah. Dampak fatherless itu eh, ada beberapa, yaitu menurunnya prestasi akademik, kemudian perasaan marah, kecemburuan, kesepian, kedukaan, kehilangan, munculnya gejala depresif, rendahnya self-esteem dan self-control. Kemudian kesulitan membangun relasi, terutama dengan lawan jenis, kemudian mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dampak fatherless mempengaruhi pemenuhan kebutuhan individu menurut teori hierarki kebutuhan Maslow. Salah satunya adalah aktualisasi diri. Penerimaan diri merupakan bagian dari mampunya individu dalam mengaktualisasi diri dan psychological well-being yang baik, di mana individu akan mampu beradaptasi dengan situasi apapun, dan situasi fatherless ini merupakan situasi yang membuat stres dan tekanan hidup yang berat dan membutuhkan penerimaan diri yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika penerimaan diri pada wanita dewasa awal fatherless yang diukur berdasarkan aspek-aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, kemudian variabel penelitian ini yaitu penerimaan diri, dengan alat ukurnya yaitu aspek-aspek penerimaan diri, yaitu ada menerima dirinya dan menganggap dirinya sama atau sederajat dengan orang lain, percaya dengan kemampuan sendiri, bertanggung jawab, berorientasi keluar diri, berpendirian teguh, menyadari keterbatasan, dan menerima sifat kemanusiaan. Dan faktor-faktor penerimaan diri yaitu pemahaman diri, harapan yang realistis, bebas dari hambatan lingkungan, mendapat perilaku sosial yang baik, tidak ada tekanan emosional yang berat, pengaruh kesuksesan, mengidentifikasi dengan individu yang berhasil menerima dirinya, perspektif diri, pola asuh di masa kecil yang baik, dan konsep diri yang stabil. Teknik samplingnya yaitu purposive sampling dengan subjek dua orang wanita dewasa awal berusia 20-25 tahun yang mengalami keadaan fatherless karena perceraian dan meninggal dunia sejak usia 0-5 tahun dan belum menikah. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur. Teknik analisa datanya yaitu analisis data interaktif. Hasilnya yaitu subjek A mampu memunculkan seluruh aspek penerimaan diri dan mampu memunculkan 9 dari 10 faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Kemudian subjek B mampu memunculkan 6 aspek penerimaan diri, namun belum mampu memunculkan aspek menerima sifat kemanusiaan. Subjek B mampu memunculkan 7 faktor dari 10 faktor yang mempengaruhi penerimaan diri, namun belum mampu memunculkan faktor mendapatkan perilaku sosial yang baik, tidak ada tekanan emosional yang berat, dan konsep diri yang stabil. Subjek A dan subjek B sempat merasa berbeda dengan dirinya, sempat merasa berbeda dengan wanita dewasa awal lainnya karena keadaan fatherless-nya, namun keduanya mampu bangkit dengan menjadikan keadaannya sebagai motivasi dan menganggap
kematian itu akan dirasakan oleh setiap manusia di waktu yang berbeda-beda. Kemudian subjek A dan subjek B merasa adanya penurunan prestasi akademik, yaitu kehilangan fokus dan konsentrasinya. Namun eh, seiring berjalannya waktu, mereka mampu meningkatkan prestasi akademiknya dan non-akademiknya. Subjek A adanya perasaan marah atas sikap ayahnya yang masih bermain judi sampai saat ini, adanya perasaan malu karena subjek merasa berbeda dengan teman sebayanya dan mengalami sedikit suasana bersama ayahnya. Subjek B juga ada perasaan malu karena keadaan fatherless yang dialaminya, kemudian mengalami sedikit suasana bersama ayahnya, perasaan kehilangan, kedukaan, dan kesepian yang dirasakan setelah ayahnya meninggal. Kemudian subjek A mengalami kesulitan bersosialisasi dengan orang baru, susah memulai obrolan dengan orang baru, merasa lebih banyak kelemahan daripada kelebihannya, adanya perasaan canggung ketika berteman dengan laki-laki, dan adanya perasaan takut jika mendapatkan suami seperti ayahnya, dan banyak yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Kemudian subjek B juga merasakan kesulitan bersosialisasi dengan orang baru, susah memulai obrolan dengan orang baru, merasa lebih banyak kelemahan daripada kelebihannya, adanya perasaan canggung jika berteman dengan laki-laki. Kemudian subjek A merasa adanya tuntutan untuk segera mencari pekerjaan. Subjek B mengalami tekanan emosional di rumah karena adanya permasalahan ekonomi, banyaknya tanggung jawab sebagai anak pertama, dan kesulitan untuk bergaul. Subjek A eh, Subjek A dan subjek B keduanya belum mampu untuk uh, mengekspresikan emosinya kepada orang lain dan sering memendam sendiri dan lebih lebih suka dibagikan kepada teman terdekatnya. Temuan penting penelitian ini adalah kedua subjek mengalami menurunnya prestasi akademik, kemudian berdampak dengan rendahnya harga diri, adanya perasaan marah, kesepian, kecemburuan, kebutaan, kehilangan, malu karena berbeda dengan teman sebayanya, mengalami sedikit waktu atau suasana bersama ayah di mana tidak seperti teman sebaya yang merasakannya. Kemudian berdampak pada kesulitan sosialisasi, self-esteem rendah, dan mengalami masalah dalam membangun relasi, terutama dengan lawan jenis. Mengalami kedua subjek belum mampu untuk mengenal sepenuhnya tentang dirinya, yang membuat keduanya belum sepenuhnya mencintai diri, mengetahui potensi diri, dan percaya pada kemampuan dan keahliannya. Subjek B yang mengalami fatherless karena meninggal dunia mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan sosok pencari nafkah di keluarganya. Kemudian kedua subjek yang mengalami keadaan fatherless ini tidak mempengaruhi keduanya untuk melakukan perilaku pergaulan bebas, hamil di luar nikah, seks bebas, dan atau hal yang membahayakan keduanya karena selalu dipantau dan diperhatikan oleh keluarganya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kedua subjek masih dalam proses menerima dirinya sebagai wanita dewasa awal fatherless, yaitu meyakinkan diri kedua subjek dari luar dirinya seperti
figur yang ditemukan kedua subjek yang membantu dalam proses penerimaan diri dan mengikuti kegiatan positif seperti subjek B yang menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan mengikuti komunitas fotografi dan mengasah kemampuannya. Kemudian subjek A dengan mengikhlaskan semua yang telah terjadi di masa lalu dan dialihkan dengan menyibukkan diri serta melakukan kegiatan positif yang mendapatkan dukungan dari keluarga, kerabat, dan teman-teman terdekat kedua subjek. Manfaat penelitian bagi subjek penelitian yaitu diharapkan menjadi inspirasi bagi wanita dewasa awal kaderes lainnya untuk bisa menerima keadaan yang dialaminya. Selain itu menjadi sumber informasi tentang bagaimana memahami keadaan psikologis wanita dewasa awal kaderes bagi keluarga yang ayahnya sudah tidak ada di dalam keluarga. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya tentang dinamika penerimaan diri wanita dewasa awal kaderes untuk lebih mengeksplorasi dan memahami tentang situasi ketidakadilan ayah dan bagaimana memposisikan diri dalam keadaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.